Tahukah Anda bahwa ginjal di usia senja tidak lagi sekuat saat kita muda? Seringkali kita beranggapan bahwa semua sayuran adalah makanan super yang mutlak sehat. Namun, fakta medis menunjukkan bahwa sayur favorit yang tersaji di meja makan ini bisa saja memaksanya bekerja terlalu keras. Bagi lansia, terutama yang memiliki penurunan fungsi ginjal, pilihan sayuran yang salah justru bisa menjadi beban berat yang mempercepat kerusakan organ vital ini. Mari kita bedah faktanya secara fisiologis. Secara alami, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami proses penuaan, tak terkecuali ginjal. Setelah usia 40 tahun, kemampuan ginjal untuk menyaring darah, yang dikenal sebagai laju filtrasi glomerulus atau LFG, menurun sekitar 1% setiap tahunnya. Ini berarti pada saat seseorang mencapai usia 70 atau 80 tahun, kapasitas penyaringan ginjal mungkin hanya tinggal setengah dari kapasitas saat muda. Ini adalah proses fisiologis normal, namun menuntut penyesuaian diet yang serius. Sayuran pertama yang perlu diwaspadai adalah bayam. Sayuran ini memang kaya zat besi dan vitamin. Namun, bagi ginjal lansia, bayam menyimpan potensi bahaya berupa oksalat yang sangat tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang pada tubuh yang sehat akan dibuang melalui urin. Namun, pada ginjal lansia yang fungsi filtrasinya menurun, proses pembuangan ini menjadi tantangan tersendiri. Ketika ginjal tidak mampu membilas oksalat dengan cepat, senyawa ini akan berikatan dengan kalsium di dalam ginjal. Ikatan ini membentuk kristal kalsium oksalat yang keras dan tajam. Seiring waktu, kristal ini menumpuk menjadi batu ginjal. Bagi lansia, keberadaan batu ginjal bukan hanya menyakitkan, tetapi juga dapat menyebabkan obstruksi atau sumbatan yang memicu infeksi dan penurunan fungsi ginjal permanen lebih lanjut. Sayuran kedua yang sangat populer adalah kentang. Kentang sering dijadikan pengganti nasi, namun kentang adalah salah satu sumber kalium tertinggi. Satu buah kentang ukuran sedang beserta kulitnya bisa mengandung hampir 900 mg kalium. Bagi ginjal yang sehat, kalium ini bermanfaat untuk otot dan saraf. Namun bagi ginjal lansia yang fungsinya sudah di bawah 50%, cerita ini berubah drastis. Kondisi kelebihan kalium dalam darah disebut hiperkalemia. Ginjal yang melemah tidak sanggup membuang kelebihan kalium ini melalui urin. Akibatnya, kalium menumpuk di dalam aliran darah. Ini berbahaya karena kalium berperan mengatur listrik jantung. Penumpukan yang ekstrim dapat menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, lemas otot yang parah, hingga risiko henti jantung mendadak tanpa gejala peringatan sebelumnya. Sayuran ketiga adalah tomat. Tomat segar memang mengandung kalium, tetapi bahaya sesungguhnya seringkali tersembunyi pada produk olahannya, seperti saus pasta, saus tomat, atau jus tomat murni. Dalam bentuk olahan, kandungan air berkurang, sehingga konsentrasi kalium per sajian meningkat tajam. Satu cangkir saus tomat bisa mengandung lebih banyak kalium daripada satu cangkir tomat segar. Edukasi kesehatan menekankan pentingnya keseimbangan elektrolit. Pada lansia, mekanisme homeostasis atau penyeimbang tubuh melambat. Mengonsumsi tomat olahan dalam jumlah banyak membanjiri tubuh dengan kalium dalam waktu singkat. Ginjal yang sudah tua kewalahan untuk merespons lonjakan tiba-tiba ini, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang dapat mengganggu fungsi sel-sel tubuh lainnya secara sistemik. Sayuran keempat yang sangat akrab di lidah masyarakat kita adalah daun singkong. Selain mengandung kalium, daun singkong juga mengandung purin yang cukup tinggi. Di dalam tubuh, purin akan dipecah menjadi asam urat. Bagi ginjal lansia, ini adalah beban ganda. Harus membuang kelebihan kalium sekaligus menyaring asam urat hasil metabolisme purin tersebut. Jika kadar asam urat terus-menerus tinggi akibat konsumsi daun singkong berlebih, kristal asam urat dapat mengendap di dalam ginjal itu sendiri, bukan hanya di persendian. Kondisi ini disebut nefropati urat, yang secara perlahan merusak jaringan penyaring ginjal dan memperburuk penurunan fungsi ginjal yang sudah terjadi akibat penuaan alami. Lantas, apakah lansia harus berhenti makan sayur? Tentu tidak sepenuhnya. Ada teknik yang disebut leaching atau perendaman. Untuk sayuran tinggi kalium seperti kentang atau ubi, Anda bisa mengupas, memotong kecil-kecil, dan merendamnya dalam air hangat selama minimal 2 jam sebelum dimasak. Proses ini dapat melarutkan sebagian kalium keluar dari sayuran ke dalam air, sehingga beban ginjal menjadi lebih ringan saat dikonsumsi.
Selain teknik memasak, strategi terbaik adalah rotasi jenis sayuran. Pilihlah sayuran yang secara alami lebih rendah kalium dan oksalat. Kubis, kembang kol, buncis, mentimun, dan terong adalah sahabat baik bagi ginjal lansia. Mereka memberikan serat dan vitamin yang dibutuhkan tanpa memberikan beban filtrasi yang berlebihan pada organ penyaring Anda. Kuncinya ada pada moderasi dan kontrol porsi. Mengonsumsi bayam atau daun singkong sesekali dalam porsi kecil mungkin masih dapat ditoleransi oleh sebagian lansia, asalkan hasil laboratorium mendukung. Tidak perlu menghindarinya secara fanatik, namun jangan menjadikannya menu utama harian dalam porsi besar. Konsultasikan batas asupan harian yang aman sesuai dengan stadium kesehatan ginjal Anda. Sangat disarankan bagi setiap lansia untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala, minimal setahun sekali. Perhatikan angka kreatinin dan EGFR Anda. Angka-angka inilah yang menjadi peta jalan bagi Anda untuk menentukan seberapa ketat diet sayuran yang harus dijalani. Tanpa data medis ini, pengaturan pola makan hanyalah tebak-tebakan yang beresiko. Menjaga ginjal di usia senja bukan berarti membatasi kenikmatan hidup, melainkan memilih dengan bijak demi kualitas hidup yang lebih panjang. Sayuran adalah anugerah alam, namun memahami fisiologi tubuh kita sendiri adalah bentuk rasa syukur yang tertinggi. Konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter Anda untuk diet yang tepat. Sayangi ginjal Anda dan nikmati masa tua yang sehat dan bugar.